Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa lagi dengan Wong Tani Jeruk, dan kali ini Wong Tani Jeruk sedang di kebun ya. Ini yang usianya lebih dari 8 tahun ataupun kurang dari 9 tahun. Nah, kondisinya sekarang sudah mulai pecah apa ini? Tunas-tunas baru. Nah, ini sudah kelihatan ya. Ini hasil dari satu kali hujan kemarin yang 2 jam itu, dan ini tunas membawa bunga kawan. Ini kemarin belum saya pupuk ya, belum saya pupuk. Inilah fungsinya kalau eh, stressing air, jadi nggak perlu dipupuk juga akan menghasilkan bunga seperti ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masalah penyakit pada tanaman jeruk. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu dipahami dan perlu digarisbawahi. Sering kita tidak sadar bahwa penyakit ini ada, tapi jarang sekali ditanggapi ya. Jarang sekali ditanggapi. Seringkali kita abaikan ya, karena penyakit ini secara kasat mata memang agak kalau nggak teliti kita itu nggak bisa kelihatan secara kasat mata, tetapi penyakit ini sangat berbahaya teman-teman. Satu hal, lakukan penyaputan di waktu akan musim kemarau dan memasuki musim penghujan. Sudah kita perlihatkan tadi ya, jeruk kita yang umur 3 tahun itu sudah kita lakukan penyaputan. Nah, mungkin teman-teman bisa saya kasih contoh ya, bahwa penyakit ini rata-rata itu ada, dan itu sangat berbahaya. Seperti pada batang pohon jeruk ini ya, ini kita lihat secara keseluruhan dari daunnya menguning dan dahan-dahannya banyak yang mati, dan ternyata saya kasih contoh, ini penyakit yang berbahaya sebenarnya ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, batang dari tanaman jeruk ini rusak. Rusak ini karena terkena yang namanya kanker batang. Kanker batang itu namanya blendok ya. Blendok itu ada yang kering dan ada yang basah seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau tidak kita tangani, hasil yang daunnya itu akan menguning seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini tuh, kuning dan tidak sehat sama sekali. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata memang tidak terlihat batang ini sakit ya. Tetapi kalau kita deketi dan kita kontrol secara menyeluruh, kesalahan itu ada di batang utama. Coba kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini yang namanya blendok. Blendok ini kalau tidak kita tangani secara serius, nah ini keluar lendir-lendir ya. Nah, ini semuanya pecah teman-teman ya. Kenapa tidak perlu kita lakukan penyaputan? Ya, ini gunanya untuk menghindari blendok ataupun kanker batang. Dan hasilnya nantinya kalau ini sudah parah, batang jeruk ini sudah parah ya. Ini seperti yang sebelah sini ya. Sebelah sini ini ada satu contoh tanaman kita yang mati ya, tanaman dari bukan punya saya sebenarnya, ini punya orang ya. Ini mati karena terkena blendok. Nah, seperti ini akhirnya. Jadi akhirnya mati. Tuh, lihat bekas-bekas dari blendok ini sendiri. Ini sangat parah ya. Kalau kita tidak tangani ini pasti mati ya, pasti mati. Jadi perlunya kita lakukan penyaputan pada tanaman jeruk. Jadi yang namanya tanaman jeruk ini juga perlu perawatan dan juga pengontrolan secara berkala supaya blendok ini tidak semakin parah ya. Ini saya beri contoh lagi buat teman-teman supaya lebih teliti terhadap batang jeruk. Ini jawaban dari untuk Mas 5 juta channel tuh, lihat ya tuh.
Nah, ini blendok kawan ya. Blendok ini sangat merusak seperti ini. Akan rusak batangnya. Jadi buat teman-teman lakukan penyaputan 2 kali dalam setahun untuk menghindari penyakit yang ini ya. Mungkin ini saja informasi yang bisa saya berikan pada teman-teman. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi contoh buat teman-teman supaya tanaman jeruk teman-teman ataupun tanaman lainnya, baik itu alpukat juga sama, durian juga sama, sebisa mungkin lakukanlah pencegahan sebelum terlambat. Itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk keluarga semuanya.